Kita mulai ya Ustaz. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat hidup, sehingga sore ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti kajian yang insya Allah akan disampaikan Ustadz Hartanto Saryono. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para kiai, para penyebar agama Islam. Mari kita banyak-banyak membaca salawat ke baginda Rasulullah SAW, sehingga kita nanti di akhir kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan, mungkin kita masyarakat Brisbane tidak asing lagi dengan Ustadz Hartanto Saryono SC, karena beliau beberapa bulan yang lalu berkunjung dan memberi ceramah serta mendidik kita dalam mengaji, dan beliau minggu kemarin juga hadir bersama kita. Tapi tidak ada salahnya kami perkenalkan beliau ini, background-nya yaitu S1 beliau di Universitas Al-Iman Sana, yaitu di Yaman, serta S2 juga beliau kuliahnya di Universitas Al-Iman Sana di negara Yaman. Sedangkan aktivitas beliau yaitu Ketua Yayasan Rumah Tajwid Indonesia serta pembina Yayasan Khairunas Bengkulu. Tidak di situ juga, beliau juga punya web di YouTube, yaitu satu tentang tajwid QU, yang kedua lintas tajwid, yaitu kalau tentang salah ucap, yang ketiga ngaji yuk, dan yang keempat adalah memfasihkan huruf-huruf Al-Quran. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilahkan Al-Ustadz Hartanto Saryono LC untuk menyampaikan kajian sore ini. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rekan kaum muslimin dan muslimat, jamaah dari ISB, MCQ, dan QCB, dan juga yang lainnya yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini sudah melewati separuh dari bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 10 Mei 2020. Allah masih karuniakan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa mengoptimalkan kegiatan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah di bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan lagi nikmat-nikmat yang jauh lebih banyak kepada kita, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri berbagai nikmatnya. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak bulan lalu kita sudah bersiap-siap
menyambut bulan Ramadan, sudah berusaha berupaya menyiapkan sempurna mungkin, dan kita sepertinya tidak lama lagi akan ditinggalkan bulan Ramadan ini. Dan dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan memasuki 10 malam terakhir, sepertiga terakhir dari bulan Ramadan yang merupakan puncak dari fokus ibadah kita di bulan Ramadan. Dan di 10 malam terakhir itulah biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus di ibadah dan iktikaf. Karena kondisi saat ini yang sedang pandemi COVID-19, tentu hal ini menghalangi kita dan akan melaksanakan iktikaf. Tentu tidak bisa melaksanakan iktikaf karena kondisi yang tidak mengizinkan. Namun tentu meskipun kita terhalang oleh satu wabah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengaruniakan berbagai keutamaan. Dan di dalam 10 malam terakhir itu kita akan jumpai atau ketemu dengan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar? Ayat-ayat yang berbicara tentang Lailatul Qadar itu kita ketahui bersama, tadi di awal sudah sempat kita simak tilawah suara dari pembaca Al-Quran di surah Al-Qadar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di surah yang disebut dengan surah Al-Qadar. Ada juga yang menyebutnya surah Lailatul Qadar atau dengan nama-nama yang lainnya yang merupakan nama dari surah Al-Qadar. Namun sederhananya, singkatnya yang kita kenal namanya surah Al-Qadar. Ini surah terdiri dari 5 ayat, namun syarat dengan makna dan tercermin dari nama Al-Qadar itu juga bahwa surah ini surah yang sangat agung, sangat mulia, dan memberikan banyak pelajaran buat kita semuanya. Jika kita coba tadabburi sekilas tentang surah Al-Qadar sebelum kita masuk ke bahasan yang lain berkaitan dengan Lailatul Qadar, Lailah, ini mungkin yang perlu kita pahami, Lailah itu artinya malam ya, dan Al-Qadar itu Al-Qadar, jadi malam Al-Qadar. Kalau sudah disebut malam, ya kita tidak menyebutnya dengan Lailah lagi tentunya. Jika mau makna yang lebih dalam, bahwa Lailatul Qadar, Lailahnya itu adalah malam. Di ayat-ayat ini, di ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna, sesungguhnya. Ini ada perangkat yang namanya nun, atau ya perangkat yang namanya kata inna yang menegaskan, menguatkan, yang kita terjemahkan dengan kata sungguh dalam bahasa kita, inna. Dan inna ini gabungan dari kata inna ditambah dengan nahnu. Ya, na-nya ini ada na yang dari inna yang panjang itu berasal dari kata nahnu, yaitu menjadi na. Jadi pada akhirnya menjadi inna, demikian. Tadinya nanya pendek, karena ada ketambahan na yang berarti kami, maka menjadi panjang. Inna sesungguhnya ini menegaskan, menguatkan, mengokohkan akan apa yang disebutkan di setelahnya. Dan nahnu dalam konteks Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dalam konteks Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti menunjukkan jamak atau plural, tapi kami di sini namanya dhamir ta'zim atau dhamir 'azamah, dhamir kata ganti untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah menyebutkan dirinya dengan kata ganti kami, bukan berarti menunjukkan jamak, tetapi menunjukkan bagaimana Allah mengagungkan dirinya dan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pula kata kami ini jika disematkan kepada Allah Ta'ala, maka apapun yang terkait dengannya akan menjadi agung, menjadi mulia, jadi terpuji, jadi tertinggi. Jadi kami dalam konteks Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti menunjukkan jamak. Dan setiap kali Allah Ta'ala menyebutkan kata kami yang menggantikan dirinya dalam Al-Quran, pasti akan dijelaskan siapa sesungguhnya kami ini. Antara dijelaskan sebelumnya atau dijelaskan setelahnya. Nanti kalau sudah disebutkan kata kami yang menggantikan Allah Ta'ala, pasti akan disebutkan di sebelumnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di setelahnya. Khusus di surah ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita akan jumpai nanti kata bi'izni rabbihim. Dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan kami itu adalah rabbihim, rabbuhum, Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb inilah yang dimaksud kami itu. Setiap kita ketemu kata kami yang menggantikan Allah, pasti dijelaskan sih sebelumnya atau sesudahnya. Atau di surah yang paling pendek dalam Al-Quran misalnya, inna a'tainakal kautsar, inna sesungguhnya kami. Di ayat berikutnya kita perhatikan, fasalli li rabbika, fasalli li rabbika. Alurnya berubah. Jadi dari pertama kami sesungguhnya kami telah mengaruniakan nikmat yang besar, yang banyak. Ayat berikutnya, fasalli li rabbika, maka salatlah kamu karena Rabbmu. Redaksinya kalau ikutin alur masih lurus alur yang ikuti alur yang pertama, ayat pertama, maka fasalli lana. Tapi di sana fasalli li rabbika. Itu menegaskan bahwa nahnu, kaminya itu adalah Allah Ta'ala. Di sini juga demikian disebutkan rabbuhum di sini, rabbihim, atau dalam konteks ayat ini biizni rabbihim, itu menggantikan, menjelaskan bahwa nahnu, kaminya itu adalah Allah Ta'ala. Inna, sesungguhnya kami. Anzalnahu, anzalna. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dirinya sebagai subjek, anzala menurunkan, telah menurunkan. Artinya anzalna, kami telah menurunkan. Kami telah menurunkan. Ketika Allah mengatakan bahwa dirinya yang menurunkan, ini menunjukkan bagaimana agungnya, bagaimana mulianya yang diturunkan. Jadi dalam bahasa Arab, dalam kata atau kalimat aktif ketika subjek muncul, itu akan menunjukkan kemuliaan atau mulia atau tidaknya pekerjaan itu. Jika yang menyebutkan yang mulia, maka akan mulia pekerjaan itu. Jika yang disebutkan tidak mulia, maka tidak mulia. Karena di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, nahnunya, kaminya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti menunjukkan bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang mulia, menurunkan. Yang diturunkan juga hal yang mulia juga. Kalau kita perhatikan di surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta, engkau telah beri nikmat. Yang beri nikmat siapa? Allah Ta'ala. Tapi di berikutnya, ghairil maghdubi alaihim, ketika Allah berbicara tentang ghadab, marah, murkanya kepada orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, Allah Ta'ala nggak sebutkan ghadabtu alaihim, tapi disebutkan maghdubi, al-maghdubi alaihim. Tidak dimunculkan subjeknya karena ghadab atau al-maghdub itu tidak layak untuk bersanding dengan Allah Ta'ala. Semoga bisa difahami ya. Ketika Allah menyandingkan dirinya di sini, berarti menunjukkan kemuliaan itu. Anzalna. Terbayang oleh kita bagaimana anzal? Dan anzalnahu, hu-nya ini menggantikan Al-Quran. Hu-nya menggantikan Al-Quran. Kenapa tidak disebutkan inna anzalnal Quran? Kenapa enggak disebutkan inna anzalnal kitab? Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah menurunkan Alkitab. Kenapa menggunakan anzalnahu, dia? Lalu kembali ke siapa dianya ini? Sudah dimaklumi bahwa yang dimaksud anzalnahu, hu-nya adalah Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bagaimana perhatian kaum muslimin. Sehingga sangat lekat di hati kita, sangat lekat di pikiran kita, dalam keseharian kita, bahwa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu adalah Al-Quran. Tanpa disebutkan secara zahir, secara nyata, anzalnal Quran atau anzalnal kitab pun kita sudah memahami bahwa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah Al-Quran. Yang menurunkan adalah Allah Ta'ala. Maka mulialah Al-Quran. Mulialah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Mulialah malaikat yang membawa wahyu Al-Quran. Menyampaikannya kepada Rasulullah SAW yang paling mulia. Anzalnahu. Maka di sini
ada makna yang dalam berkaitan dengan kata ganti hu, dia, nya, yaitu Al-Quran. Sebenarnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Kapan dia turunkannya? Fi Lailatul Qadar, pada Lailah Al-Qadar, pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lalu apakah Al-Qadar itu? Allah Ta'ala tanyakan di berikutnya. Wa ma adraka. Setiap pemirsa semuanya, kita jika menjumpai kalimat wa ma adraka, wa ma adraka, tahukah kamu? Menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa informasi yang disebutkan setelahnya itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keagungannya, bagaimana kebesarannya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana dahsyatnya, itu yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Maka dikatakan, tahukah kamu? Atau dalam sudut pandang yang lain, seolah dikatakan, kamu tuh nggak tahu. Wa ma adraka. Mari dikatakan wa ma adraka. Kalau kita dapat kata wa ma adraka, bayangkan. Ini kita benar-benar nggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Wa ma adraka. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma adraka, insya Allah Allah sebutkan di dalam konteks Al-Qur'an, Allah akan sebutkan apa yang dimaksud. Tapi jika diungkapkan dengan kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, wa ma yudrika, maka Allah nggak sebutkan rahasia apa yang ada di sana. Misalnya wa ma yudrika la'allahu yazzakka, nggak disebutkan berikut-berikutnya keterangannya apa. Tapi untuk ini adraka, maka Allah akan jelaskan. Wa ma adraka. Tahukah engkau ma Lailatul Qadar? Apakah dia ini Lailatul Qadar ini? Ya. Dan kenapa disebut Al-Qadar? Ya. Lailah malam. Artinya ini menunjukkan bagaimana mulianya malam. Di banyak ayat, di banyak ayat Al-Qur'an menyebutkan bagaimana mulianya malam hari. Bagaimana orang ibadah qiyamul lail pada malam hari. Bagaimana orang membaca Al-Qur'an. Bagaimana orang zikir, khalwah, menyendiri bersama Allah Ta'ala. Itu malam hari semuanya. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Karena pada malam hari itu kita bisa lebih fokus. Tidak ada gangguan-gangguan. Tidak ada berisik, tidak ada bisingnya. Ya, sehingga lebih menguatkan kita ketika membaca Al-Quran. Dalam kesendirian lebih syahdu, kita lebih bisa merenung. Berbeda dengan suara hiruk-pikuk di siang hari. Maka malam hari memiliki keutamaan tersendiri. Dan itulah bagian seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Lailatul Qadar, Al-Qadar sendiri bisa memiliki beberapa makna. Yang pertama, maknanya agung, mulia. Kenapa mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar ini. Lalu Al-Qadar, kenapa disebut Al-Qadar? Karena di malam itu ditakdirkan apa yang akan terjadi pada masa setahun yang akan datang. Jadi malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar itu, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa yang akan terjadi, baik dan buruk yang akan terjadi pada diri kita atau juga yang lainnya sampai setahun ke depan. Maka alangkah baiknya kalau kita memohon kepada Allah Ta'ala ketika Lailatul Qadar itu agar Allah menakdirkan kebaikan-kebaikan sepanjang setahun ke depan sampai ketemu bulan Ramadan lagi untuk kita semuanya. Maka disebutkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam di mana ditakdirkan hal yang akan terjadi di setahun yang akan datang. Baik. Lalu tadi saya ungkapkan anzalnahu. Maknanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala pada Lailatul Qadar ini. Lalu mungkin ada yang bertanya, bukankah Al-Quran turun bertahap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun lebih, atau kurang lebih 23 tahun? Kenapa disebutkan di sini anzalnahu fi Lailatul Qadar? Kami turunkan pada Lailatul Qadar. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ada yang mengatakan bahwa untuk pertama kalinya diturunkan pada Lailatul Qadar. Ya, pendapat mengatakan bahwa karena Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam yang terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya, ada yang mengatakan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada Lailatul Qadar. Tetapi ini tentu bertolak belakang dengan sebagian yang mengatakan bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu pada malam ke-17 Ramadan.
turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW pertama kali ada mengatakan tanggal 17 Ramadan, sebagaimana difahami sebagian besar masyarakat kita memahami sampai diperingati nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Lalu di mana titik temunya antara nuzulul Quran dengan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW dengan anzalnahu fi lailatul qadar ini? Para ulama menyimpulkan ada perbedaan makna antara anzalna dengan nazzalna. Beda antara anzalna dengan nazzalna. Sama-sama kami pelakunya Allah Ta'ala. Anzalna ini turun sekaligus. Turun sekaligus. Lengkap semuanya. 30 juz. Ini diungkapkan dengan anzalna. Sementara turunnya bertahap itu diungkapkan dengan nazzalna. Kami turunkan bertahap. Bertahap. Selama 23 tahun itu, atau 22 tahun lebih bertahap. Ini dalam konteks Al-Quran. Maka kalau kita coba perhatikan di awal surah Ali Imran, Allah tegaskan, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ketika Allah berbicara tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Allah katakan nazzala 'alaikal kitab. Kami turunkan kepadamu Alkitab. Diturunkannya bertahap. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang turunnya Taurat dan Injil, Allah katakan wa anzala at-taurata wal injil. Anzala, Allah menurunkan pakai kata anzala. Anzala kenapa Taurat berkaitan dalam konteks Taurat dan Injil? Karena Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah Ta'ala sekaligus, bukan bertahap sebagaimana Al-Quran. Jadi Nabi Musa alaihissalam talaqi wahyu, mendapatkan wahyu Taurat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus turun lengkap semuanya. Nabi Isa alaihissalam pun juga demikian. Maka di konteks anzalnahu fi lailatul qadar, Allah turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan ini, maksudnya turunnya Al-Qur'an ke langit dunia. Dari Lauh Mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita, sekaligus, lengkap 30 juz. Baru kemudian bertahap, hari demi hari, waktu demi waktu, karena sebab atau tanpa sebab, Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian tidak ada tolak belakang antara yang berpendapat bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada 17 Ramadan dengan yang mengatakan dengan ayat ini anzalnahu fi lailatul qadar. Karena turunnya pada Lailatul Qadar itu turun sekaligus. Sementara nuzulul Quran turunnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang berpendapat pada tanggal 17 Ramadan tersebut. Meskipun pendapat yang lain tetap mengatakan bahwa sama, turunnya Al-Quran untuk ke langit dunia juga pada Lailatul Qadar, turunnya kepada Rasulullah SAW juga pada Lailatul Qadar. Ala kulli hal, ini bukan permasalahan yang perlu diperuncing. Intinya semuanya insya Allah benar karena semuanya berdasarkan dalil. Tapi intinya turunnya Al-Quran yang terkuat, anzalnahu fi lailatul qadar, yang turunkan pada Lailatul Qadar ini turun sekaligus ke langit dunia. Baik. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ketika orang Arab menggunakan metode ini, bertanya kepada orang dengan mengatakan wa ma adraka, maka orang yang diajak bicara langsung dia merasa harus bersiap untuk menerima maklumat, informasi yang akan disampaikan. Jadi ketika mendengar wa ma adraka, langsung dia fokus, wa ma adraka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, wa ma adraka, kamu tahu apa tentang Lailatul Qadar? Maka berikutnya dijelaskan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri yang hanya satu malam dalam setahun itu. Alhamdulillah tahun ini kita puasanya mulai barengan ya. Nah, ini repotnya kalau nanti mulainya ada yang mulai duluan dengan yang mulai belakangan, nanti malam ganjilnya yang mana nih? Nah, Lailatul Qadar satu malam saja. Lailatul Qadar itu khair, lebih baik,
lebih baik dibandingkan dengan apa? 1000 bulan. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung mungkin sekitar 80-an, 83-an tahun 1000 bulan ini. Artinya kita beribadah di satu malam saja, misalnya kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, yang pahalanya lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Kita mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hanya 3 atau 4 detik, tapi ini lebih baik daripada beribadah selama lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. Hanya mengucapkan itu saja. Ini tentu karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene usianya pendek. Kita kan usia kita 60-an tahun. Karena kata Nabi sekitar 60-an tahun ini. Kalau ada yang lebih itu bonus ya. Gitu Pak Joko kayak bonus tuh, Masya Allah, karunia yang luar biasa. Jadi 60 tahun. Sementara umat Nabi terdahulu itu 60 tahun itu mungkin bandingan sekarang 6 tahun. Kalau sekarang. Maka ketika seorang berusia 1000 tahun pada masa itu bandingannya mungkin sekarang 100 tahun. Sekarang kita berusia misalkan 40 tahun. Berarti itu sama dengan baru berapa tahun? Baru 4 tahun. Karena perbandingan dengan umat terdahulu. Umat terdahulu usianya panjang-panjang. Tapi Allah karuniakan rahmatnya kepada kita semuanya. Ada kesempatan Lailatul Qadar. Satu malam saja beribadah, itu lebih baik. Bukan sama. Lebih baik. Lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan. Ya. Jadi, tentu ini kesempatan yang sangat luar biasa. Sayang jika kita melewatkan begitu saja. Ya, ini tentu menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya berulang lagi. Tahun lalu gagal untuk mengoptimalkan ibadah di Lailatul Qadar. Tahun sebelumnya juga apalagi misalnya. Maka tahun ini kita bertekad, berazam, bertekad, niat, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengoptimalkannya. Meskipun tidak bisa iktikaf di masjid, tapi kita bisa optimalkan dengan beribadah di rumah. Meskipun nilainya bukan nilai iktikaf, tetapi kita berniat untuk melaksanakan ibadah optimal di Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini karunia besar buat kita semuanya. Pada malam itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Tanazzal itu berasal dari kata tatanazzal. Tanazzal berasal dari tanazzal berasal dari kata tatanazzal gitu ya. Tatanazzal. Tatanazzalu. Tapi dalam ayat ini kita dapati tanazzalu. Tanazzalu. Disingkat. Tatanazzal. Aslinya tatanazzal tapi disingkat dengan tanazzal. Taknya dihilangkan satu. Ada maksud apa? Tatanazzalu lengkap itu menunjukkan bagaimana seringnya. Misalnya ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal. Malaikat turun. Kepada siapa? Orang yang menghadapi sakaratul maut. Orang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallah. Mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Terus istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunlah kepada mereka itu ketika sakaratul maut dikuatkan. Dan namanya orang sakaratul maut itu kan bukan hitungan detik lagi. Di mana-mana orang sakaratul maut. Banyak yang meninggal dunia. Apalagi musim pandemi seperti sekarang ini. Nah, semua malaikat menguatkan itu. Menguatkan orang-orang beriman. Artinya berulang dalam sehari nggak tahu hitungannya berapa. Maka lengkaplah tulisannya tatanazzal dengan 2 taknya tadi. Sementara di sini tanazzal, taknya satu dihilangkan. Untuk maksud apa? Ini peristiwa hanya 1 kali terjadi 1 tahun. Bukan sering-sering setiap malam atau setiap bulan akan datang. Enggak, setahun sekali. Demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan dengan kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Bukan bentuk lampau. Tanazzalu bentuk sekarang dan akan datang. Kenapa diungkapkan dengan bentuk sekarang dan akan datang? Menunjukkan bahwa ini berulang. Berulangnya bukan tiap hari tapi tahunan, periodiknya per tahunan.
Tanazzalul malaikatu warruh, malaikat. Para malaikat, banyak malaikatnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa pada Lailatul Qadar itu benar-benar langit terpenuhi, langit yang dekat dengan kita semuanya terpenuhi oleh malaikat. Sampai mungkin di antara ciri-ciri Lailatul Qadar, sinar matahari tidak bersinar dengan tidak bersinar dengan kuat misalnya, tidak ada panasnya misalnya. Para ulama mengatakan ini min asar nuzuli al-malaikah tatazahab. Ini dia merupakan efek dari turunnya malaikat berdesak-desakan sampai memenuhi langit di bumi karena turunnya Al-Qur'an. Tatanazzalu alaihi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada Lailatul Qadar itu malaikat dan ruh itu Jibril. Ar-ruh ya, salah satu pendapat yang terkuat menyebutkan bahwa ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril bersama malaikat yang lainnya. Kenapa Jibril disebutkan secara sendirian? Ya, ini setelah menyebutkan al-malaikah, malaikat. Jibril itu kan masuk dari malaikat. Kenapa Jibril disebutkan secara khusus? Karena Allah ingin memuliakan Jibril alaihissalam. Beliaulah alaihissalam yang membawa wahyu Al-Quran, menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengemban amanah membawa Al-Quran itulah akhirnya Jibril menjadi mulia. Ya, malamnya juga malam pada Lailatul Qadar itu juga menjadi mulia juga. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu. Fiha. Biizni rabbihim. Biizni bisa karena ya disebabkan oleh izin Allah Subhanahu wa taala, atau emang membawa mereka datang turun ke bumi itu biizni rabbihim min kulli amr, dengan membawa semua keputusan qada, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Dengan izin Tuhan mereka dan izin Tuhannya para malaikat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan-pesan takdir semua perkara kepada makhluk di bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah yang ada, salamun, keselamatan malam hari itu, hiya hatta matla'il fajr. Sepanjang malam itu ada kesejahteraan, keselamatan, ketenangan yang akan dirasakan oleh hamba-hambanya di muka bumi. Nanti akan ada tafsirnya berkaitan dengan salam ini. Hatta matla'il fajr. Hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu dimulai dari waktu malam sampai matla'il fajr, terbit fajar. Ketika terbit fajar, maka usailah Lailatul Qadar. Usailah Lailatul Qadar. Baik. Lalu kalau kita coba, sebagian ulama menghitung di antara perbedaan pendapat, kapan sih Lailatul Qadar itu terjadi? Para ulama beda pendapat sampai berapa puluh pendapat berkaitan dengan beberapa pendapat berkaitan Lailatul Qadar. Ya, ada beberapa pendapat kapan terjadi Lailatul Qadar. Lalu ada sebagian ulama yang mengambil kesimpulan begini. Jadi kalau kita hitung Lailatul Qadar, ini jumlahnya berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huruf. Di dua kata Lailatul Qadar ini berjumlah 9 huruf. Dan kata Lailatul Qadar diulang dalam Al-Quran 3 kali. Lailatul Qadri dan Lailatul Qadri lagi. Artinya 9 dikali 3, ini bukan saya yang hitung, tapi para ulama masa dahulu sudah menghitungnya. 9 kali 3 maka hasilnya 27. Itu yang kemudian menjadi penguat juga setelah mengutip dalil bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinannya akan kuat terjadi pada malam ke-27. Meskipun pendapat yang terkuat tidak mengatakan malam 27 secara pasti, tapi sebagian yang lain mengatakan insya Allah malam 27. Pendapat yang terkuat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berganti dari tahun ke tahun. Kadang di malam 21, kadang di malam 27, kadang malam 29, kadang malam 23, kadang malam 25. Berganti-ganti di 10 malam yang terakhir tersebut. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita coba hitung kata Lailatul Qadar ini. Dalam Al-Quran, di surah Al-Qadar ini terdiri dari 30 penggal kata. Ya, ini terdiri dari 30 penggal kata. Kalau kita hitung coba. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya. Nah, jumlahnya 30 penggal kata. Seolah ini mengisyaratkan 30 hari di bulan Ramadan. Seolah mengisyaratkan ini 30 hari di bulan Ramadan. Dan ternyata kata hiya yang merupakan menggantikan, ini maknanya dia yang berarti Lailatul Qadar itu jatuh di kata ke-27. Ini di antara para ulama yang meneliti berkaitan dengan susunan kata-kata di dalam Al-Quran menyebutkan dan kemudian menguatkan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Tapi kita tidak bisa pastikan, sekali lagi tidak bisa kita pastikan, ada hikmahnya di balik itu, insyaallah. Ini baru pembahasan tentang Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Mungkin saya sudah share materi ini, bisa dibaca-baca, tapi bahasa Arab semua ya. Tadi sudah saya bahas ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menguatkan pujiannya terhadap Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini azim, agung, sangat agung, dan dikuatkan dengan kata inna sesungguhnya tadi itu. Kemudian juga ketika Allah ungkapkan dengan kata kami, tadi juga untuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Baik. Lalu ketika Allah ungkapkan dengan anzalnahu, kata huwa, anzalnahu, di hu ini menggantikan kata huwa, dia, yaitu Al-Qur'an. Ketika disebutkan dengan ini juga menunjukkan bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita kaum muslimin semuanya yang merasa dekat dengan Al-Qur'an, yang selalu lekat dengan Al-Qur'an, yang selalu menggali Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan ini. Baik. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ungkapkan juga dengan anzalnahu, dengan menyebutkan dia, ini menunjukkan bagaimana tingginya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan dia, menunjukkan betapa tingginya Al-Qur'an, betapa mulianya Al-Qur'an, dan ketika berada di tempat yang tinggi maka akan jauh dari kemungkinan dijamah oleh orang-orang atau makhluk yang tidak bertanggung jawab. Maka Allah katakan di tempat yang tinggi. Disebutkan dalam Al-Qur'an fi lauhin mahfuz, tempat yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh makhluk tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan tentang anzala, di sini turunnya Al-Qur'an, turunnya sekaligus bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga yang lainnya, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidah, Allah taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ila baitil izzah, ke baitul izzah minas sama'id dunya, ke rumah kemuliaan, rumah keagungan Allah Subhanahu wa taala di langit dunia. Tsumma nazala mufassala, kemudian turun bertahap, berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasabi al-waqa'i, tergantung latar belakang peristiwa yang terjadi pada masa itu selama 23 sanah, selama 23 tahun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tadi saya katakan juga bahwa Lailatul Qadar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada keagungan di Lailatul Qadar tersebut, ikhtassaha biinzalil Qur'an. Allah telah mengkhususkannya untuk turunnya Al-Qur'an, dan bahkan para malaikat juga turun mengiringi turunnya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar tersebut. Dan bahkan ketika Al-Qur'an sudah turun pun pada tahun-tahun berikutnya sampai masa sekarang, malaikat juga turun secara bersama-sama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tadi saya katakan wa ma adraka, menunjukkan bahwa yang tahu hanyalah Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu dapat informasi kalau Allah nggak memberikan berita informasi kepada kita semuanya. Baik. Lailatul Qadar. Baik. Apa ini maksud dengan Lailatul? Ada apa sih di Lailatul Qadar ini? Yang pertama, Lailatul Qadar ini disebut dengan Lailah Mubarakah. Di surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga Allah katakan, Allah firmankan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, mirip redaksinya sampai ke fi, sampai ke Lailah juga, mirip dengan surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailah. Tapi disebutkan di sini mubarakah. Malam yang penuh barakah. Bagaimana enggak berkah?
Orang beribadah 1 menit tapi nilainya jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Itu barokah. Barokah luar biasa. Bagaimana nggak barokah? Coba kita baca Quran 5 menit misalnya. Sudah berapa banyak pahala yang kita dapat? Masya Allah. Maka disebutlah sebagai Lailah Mubarakah. Malam yang penuh barokah. Jadi Lailatul Qadar itu adalah Lailah Mubarakah. Ibnu Katsir mengatakan, Yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil Qur'anil Karim, Al-Qur'anil Azim. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, memberitakan, mengkabarkan informasi tentang Al-Qur'anil Karim. Innahu anzalahu fi lailatin mubarakah. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada Lailatin Mubarakah, malam yang penuh barakah. Wahia, dan malam yang penuh barakah itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah katakan di firman-Nya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa kana dzalika, dan itu Lailatul Qadar itu terjadi pada syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa, di mana pada bulan itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk pertama kalinya. Jadi, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh barakah. Kita manfaatkan barakahnya itu. Bukan hanya barakah sifat duniawi saja, tapi barakah ukhrawi yang lebih penting lagi. Kita beribadah, semoga kita ikhlas hanya karena Allah Ta'ala, dan Allah catat pahala kita banyak, insya Allah. Terima amal ibadah kita semuanya. Amin. Yang kedua, bagaimana tadi disebutkan, bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Apa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan? Mujahid bin Jabir mengatakan, amal khairum min alif syahr. Ya, amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Amal di malam itu, amal pada malam hari itu, dari amal ya. Amalnya terserah mau amal apa saja. Wa siyamuha, puasanya, puasa di bulan Ramadan. Wa qiyamuha, qiyamul lailnya pada malam itu. Khairum min alfi syahr. Jadi baik amal-amal perbuatan ibadah, atau secara khusus nanti ada puasanya, atau juga qiyamul lailnya yang malam harinya, itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini semoga kita bisa manfaatkan ya, nanti kita masuk di malam 10 yang terakhir, kita manfaatkan untuk lebih giat lagi, kurangi tidur, kita lebih banyak lagi ibadah. Hal yang lain lagi, di surah Al-Qadr tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada malam itu malaikat turun. Kenapa malaikat turun? Malaikat turun itu ada sebab. Bahkan ketika kita membaca Quran juga bisa memanggil para malaikat kan. Imam Al-Baghawi mengatakan, tatanazzalul malaikatu birruh, tanazzalul malaikatu warruh, malaikat dan malaikat Jibril turun. Yakni Jibril alaihissalam ma'ahum fiha, Jibril dan para malaikat turun pada Lailatul Qadar bi'izni rabbihim min kulli amr, ay bi kulli amrin minal khairi wal barakah. Dengan membawa berita perkara kebaikan dan perkara barokah. Itu yang dibawa oleh para malaikat. Dan turunnya malaikat ini kenapa? Turun karena berkah ada Al-Quran. Nih, ma'a tanazzulil barakah. Jadi, wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakati warrahmah. Malaikat itu turun mendekat kepada kita karena ada barokah dan ada rahmah. Di mana barokah dan rahmah itu? Ada di Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kami turunkan Al-Quran itu penuh barakah. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, rahmah juga. Maka dengan membaca Al-Qur'an malaikat datang ke kita, mendatangi kita, mengaruniakan rahmat kepada kita, menaungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita dan malaikat membantu kita, menaungi kita di hari-hari kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya katakan juga bahwa ini Lailatul Qadar berulang setiap tahunnya, kemudian tapi dia hanya satu malam. Lailatul Qadar. Baik. Lalu yang keempat yang kita bisa ambil pelajaran juga dari surah Al-Qadar bahwa keselamatan hingga waktu fajar. Apa yang dimaksud dengan salam keselamatan ini? Ya salimah la maksudnya la yastati'u syaitanu ay ya'mala fiha su'a au ya'mala fiha adza. Ini perkataan Mujahid bin Jabir, dia mengatakan menafsirkan salamun hiya, keselamatan pada malam hari itu. Maksudnya la yastati'u syaitan. Setan tidak bisa melakukan pekerjaan buruk. La yastati'u ya'mala fiha su'a. Tidak bisa melakukan perbuatan buruk pada malam hari itu. Au ya'mala fiha ada. Juga tidak bisa melakukan perbuatan yang bisa menyakiti. Menyakiti kita semuanya. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita semuanya Lailatul Qadar ini dengan kondisi sebaik mungkin, dan Allah segera lenyapkan dan hilangkan
pandemi yang melanda dunia saat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini sudah saya bahas tadi. Kemudian, kenapa dinamai Lailatul Qadar? Di antara sebab dinamai Lailatul Qadar adalah karena Lailah Azimah. Qadar maknanya azim. Qadar artinya azim, agung. Maka disebutlah malam keagungan, malam kemuliaan, malam ketinggian. Maka disebutlah Al-Qadar. Baik. Al-Qadar maknanya ad-dayyiq. Al-Qadar maknanya sempit. Kenapa disebut sempit? Karena malam itu malaikat turun semuanya bersama malaikat Jibril yang membuat sempit di permukaan jagat raya ini menjadi sempit karena banyaknya para malaikat yang turun. Berikutnya disebut Lailatul Qadar. Kenapa? Tuqaddar fiha al-asya. Pada malam hari itu Allah menakdirkan segala hal sampai waktu setahun yang akan datang. Li umuris sana, sampai tahun yang akan datang. Kemudian Al-Qadr Lailah nazala fihal kitab sahibul Qadr. Pada malam itu turunlah Al-Qur'an yang sangat mulia pada malam itu. Maka disebutlah Lailatul Qadar. Kenapa lagi disebut Lailatul Qadar? Karena pada malam hari itu sama ya dengan Al-Quran. Yang berikutnya lagi karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakan ibadah pada malam itu. Karena keagungan ibadah pada malam itu maka disebutlah Lailatul Qadar. Tidak ada ibadah yang lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Baik. Kapankah Lailatul Qadar? Sekali saya sudah singgung bahwa dia terjadi pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi al-ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul taharru Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dekat dengan ibadah di malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Dan beliau mengatakan taharru Lailatul Qadr, carilah Lailatul Qadr itu, karunia Lailatul Qadr itu fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara bukan karena kemauan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi karena Allah Subhanahu wa taala wahyukan dan kita tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib Nabi dan Rasul pun atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berita-berita gaib seperti ini karunia buat kita semuanya. Allah informasikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipersempit lagi, lebih diperuncing lagi, yang dimaksud dengan 10 malam yang terakhir itu kapan saja? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltamisuha fil ashril awakhir." Maka hendaklah kamu mencarinya di 10 malam yang di fil ashr awakhir, 10 malam yang terakhir, wal tamisuha, dan carilah dia fi kulli witrin, pada malam-malam ganjilnya, entah 21, entah 23, 25, 27, 29, yang jumlahnya 5 malam itu ya. Gitu. Tapi alangkah baiknya sekiranya kita tidak milah-milah yang ganjil-ganjil saja. Karena pesan tadi 10 malam terakhir pada intinya kan? Ya, 10 malam terakhir. Baik. Kemudian bagaimana dengan malam 27? Betul, ada dalil, ada penguat yang menyebutkan tentang hal ini, tapi para ulama kemudian menyimpulkan bahwa yang terkuat bukan tidak mengkhususkan pada malam 27 saja, tapi juga malam-malam yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan inna Lailatul Qadri tantaqilu fi kulli amin bainal layali al-witriyah minal ashril awakhir, bahwa Lailatul Qadar itu beralih dari satu malam ke malam yang lainnya di antara malam-malam yang ganjil, dari 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Baik, demikian malam 27 termasuk yang dikuatkan oleh para ulama. Insyaallah Allah karuniakan kesehatan kepada kita semuanya bisa sampai malam 27 dan juga bisa mengoptimalkan di malam-malam yang lainnya. Lalu kenapa dirahasiakan? Hikmahnya apa sih Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Kenapa nggak dikatakan aja malam 27 supaya kita lebih rajin lagi? Ini yang pertama, menguji kita, menguji kesungguhan kita. Ujian kesungguhannya cuma 10 malam. Nggak lama, bukan setahun lamanya. 10 malam saja. Masa nggak kuat sih? 365 hari dalam setahun atau 364 hari dalam setahun. Hanya dikurangi 10 malam atau 9 malam saja terakhir. Kenapa kita nggak kuat dibandingkan dengan 365 hari? Hanya
sekurang lebih satu setengah minggu dari 52 minggu. Singkat sebenarnya kan gitu. Nah, ini ujian kesungguhan kepada kita semuanya agar kita fokus di 10 malam yang terakhir ini. Semoga Allah ridha kita untuk bisa fokus di malam 10 yang terakhir ini. Kemudian berikutnya lagi, menyemangati kita agar menyambut musim ibadah dengan serius. Jadi pokoknya ya malam itu udah siapkan lah gitu, 10 malam terakhir itu. Sehingga kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya lagi dalam rangka melanggengkan ibadah. Jangan sampai nanti pas malam pagi hari ke-21 ada yang ngepost. Wah, tadi malam Lailatul Qadar. Ciri-cirinya apa? Disebutkan, ada videonya, ada fotonya di post di media sosial. Terus kita katakan, wah udah Lailatul Qadar. Tadi malam udah. Terus wah besok udah nggak perlu lagi ibadah. Enggak kan? Ya, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala buka kasih tahu malam 21 udah Lailatul Qadar, malam 23 udah nggak pada beribadah lagi. Maka yang diinginkan adalah agar kita bisa langgeng, continue dalam beribadah, bukan hanya satu malam saja. Itu yang diinginkan. Maka nggak ditentukan malam ini saja supaya kita bisa membiasakan diri untuk melanggengkan ibadah-ibadah ini. Terlebih lagi ini malam-malam terakhir penentuan buat kita apakah kita sukses di dalam bulan Ramadan atau tidak. Istilahnya udah mendekati kelulusan ya. Lalu yang terakhir, amal apakah yang bisa kita lakukan di Lailatul Qadar ini? Ada beberapa amalan yang tidak boleh kita lalaikan. Yang pertama adalah sholat. Tentu sholat fardu sudah pasti ya. Tarawih sudah pasti. Dan ditambah lagi dengan qiyamul lail. Nanti kalau udah misalkan udah tarawih malam harinya, upayakan untuk bisa qiyamul lail. Apalagi winter, rekan-rekan di Australia pada winter tentu lebih memiliki waktu kesempatan untuk beribadah malam yang lebih panjang lagi kan dibanding dengan summer. Tentu ini karunia juga, maka jangan lewatkan. Masa sih cuma untuk sholat berapa rakaat di Lailatul Qadar gitu. Meskipun sudah witir nggak jadi masalah, mau kayak mulai berapa banyak rakaatnya, mau semalam suntuk juga beribadah, alhamdulillah. Sholat itu yang kita utamakan pertama. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena semata dilatar belakangi oleh keimanannya dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan di berikutnya, ini siam puasa di siang hari. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qiyamul lail di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Barang siapa qiyamul lail. Qiyamul lail itu berarti qiyam itu berdiri. Lail malam, berdiri. Maksudnya mendirikan, menghidupkan malam hari. Tidak hanya dengan sholat, meskipun qiyamul lail sering dimaknai dengan sholat, lebih khusus untuk sholat, tapi juga yang lainnya. Baca Quran, zikir, dan sebagainya masuk dalam kategori qiyamul lail. Artinya terjaga untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Imanan wahtisaba sama dengan puasa tadi dilatar belakangi oleh keimanan dan mengharapkan pahala semata dari Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dia dari dosa yang telah lalunya. Yang pertama tadi salat, yang kedua tilawah Al-Qur'an. Karena malam-malam di bulan Ramadan ini atau bulan Ramadan ini secara khusus kita lebih intens bersama Al-Qur'an dan Nabi contohkan itu. Dan tentu dengan tilawah Al-Qur'an kita bisa mengumpulkan banyak pahala. Yang belum bisa berupaya untuk belajar. Belajar satu huruf pahalanya udah banyak. Yang terbata-bata dapat 2 pahala. Kalau lancar disebutkan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, atau falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an maka akan dapatkan ganjaran satu kebajikan yang dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Satu huruf sama dengan 10. Jadi baru baca bismillahirrahmanirrahim saja sudah 19 kali 10 pahala kebajikan. Jadi karunia besar. Ditambah lagi, dikalikan lagi dengan perbandingan tadi yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, berapa lagi itu kan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka upayakan untuk bisa mengoptimalkan tilawah Al-Qur'an juga di malam hari ini. Baik. Lalu berikutnya lagi banyak berdoa dan berzikir. Berdoa dan berzikir. Apa bedanya doa dan zikir? Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir menyebut, zikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu istighfar astaghfirullah, 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 atau zikir yang lain misalnya mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau la ilaha illallah, tahlil misalnya, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak berzikir ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan berdoa atau berzikir secara khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana
yang ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan agar beliau mengucapkan, agar dia Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tanpa ada tambahan yang lain ya, ada menambahkan fa'fu anni innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, apa ya? Allahumma innaka afuwun karim, misalnya menambahkan karim, tapi di redaksi yang dipakai oleh para ulama tanpa tambahan karim, Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Pemaafnya Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar maghfirah yang diberikan. Jadi ghafur atau al-afuwu itu pemaafnya Allah Subhanahu wa taala lebih kuat daripada sifat ghafurnya, sifat maghfirahnya, sifat pengampuninya. Jadi maaf itu dihapuskan. Artinya hilang sama sekali, tidak ada penghitungan lagi, tidak ada dituntut lagi, enggak ada pengadilan lagi. Jadi dimaafkan. Tapi kalau maghfirah ditutup sementara, boleh jadi nanti akan diungkit, akan diadili lagi. Semoga Allah enggak mengadili lagi ya. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, innaka afuwun. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Memuji Allah Subhanahu wa taala lagi. Tuhibbul afwa, engkau mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anni. Ya Allah, maafkan aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ulang-ulang terus nih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kenapa kita berdoa dengan doa ini? Karena tidak ada jalan untuk bisa selamat kecuali dengan maaf dan maghfirah Allah Ta'ala. Seseorang bisa selamat karena Allah memaafkan kita. Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Ibadah kita yang sekarang ini, sholat paling 5 menit, sholat 10 menit itu nggak ada bandingan dengan nikmatnya surga. Semuanya surga yang Allah karuniakan kepada kita itu lebih karena Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rahmatnya kepada kita. Dan di antara hal yang bisa menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah memaafkan dan mengampuni kita semua. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kita semuanya. Di sisi yang lain, kenapa kita berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Kita diingatkan setelah 20 malam atau 19 malam beribadah di bulan Ramadan, jangan sampai ujub. Jangan sampai GR, jangan sampai ada, wah bangga saya udah bisa qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan. Oh, saya udah tilawah Al-Quran, udah khatam 5 kali, 10 kali. Dimulai 10. Nah, kita katakan Allahumma innaka afuwun supaya kita sadar bahwa sungguhnya kita banyak kekurangan. Maka kita berdoa Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun wa'afan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini agar kita tidak ujub, tidak bangga diri dengan apa yang kita telah. Lalu ibadah apakah yang bisa kita lakukan? Yang keempat adalah bersedekah. Bersedekah ini saya pikir sederhana ya, sekarang tinggal transfer, pencet-pencet pakai HP, pakai gadget, bisa bersedekah kemanapun. Atau bisa diprogram misalnya, mau 10 hari bulan Ramadan, saya udah kasih ini misalnya, satu malam $10.000 Australia misalnya. Masya Allah, saya teringat dengan seorang ibu 2 tahun yang lalu, dia bertekad pada setiap malamnya dia bersedekah. 1 juta rupiah setiap malamnya. Setiap malam, nggak bandingkan mana yang ganjil, mana yang genap. Kenapa? Karena saya nggak tahu mana yang masuk Lailatul Qadar. Maka diambil semuanya, dia bersedekah setiap malamnya, ditransfer secara otomatis, sehingga dapat karunia pahala Lailatul Qadar. Kapanpun, malam kapanpun, kan enakan gitu ya, untuk program gitu, transfer atau debit gitu, otomatis kita udah langsung dapat setiap malamnya bersedekah. Sederhana sekali. Dan bersedekah ini merupakan bentuk sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dermawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi di bulan Ramadan. Bagaimana dengan wanita yang sedang haid, nggak bisa baca Quran atau nggak bisa sholat misalnya? Adapun baca Al-Quran, beda pendapat di kalangan para ulama. Apakah wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran ataukah tidak? Pastinya yang tidak boleh adalah menyentuh mushaf yang murni, belum ada terjemahnya, belum ada tafsirnya. Itu sepakat para ulama. Wanita yang sedang mengalami haid tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Adapun membacanya para ulama beda pendapat. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan tidak boleh membacanya, kecuali yang boleh membacanya, kalaupun membaca tidak menyentuh mushaf, mungkin pakai pembatas, itu pun bukan untuk semua orang yang boleh membaca dalam mazhab Syafi'i. Misalnya orang yang sedang menghafal Al-Quran atau orang yang sudah hafal Al-Quran takut lupa, atau yang mengajar Al-Quran, itu diperkenankan demikian. Tapi ada pendapat yang lain, mazhab yang lain mengatakan, boleh, yang penting nggak nyentuh mushaf. Silahkan mau pilih yang mana yang kira-kira diyakini. Kalau yakin tidak menyentuh, tidak membaca, juga tidak ada masalah. Karena ibadah yang lain masih banyak.
bisa bersedekah, bisa berzikir. Zikir kan nggak ada larangan. Bagi wanita yang sedang haid, tidak ada larangan berzikir. Tidak ada larangan juga untuk baca doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian materi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pembuka diskusi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semuanya untuk bisa mengoptimalkan ibadah terutama di 10 malam yang terakhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak halangi kita untuk mendapatkan karunia pahala di Lailatul Qadar tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang selalu dekat dengannya hingga meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Hartanto yang sudah menyampaikan tadabbur tentang surat Qadar atau surat Lailatul Qadar. Bagaimana kita menghafalnya malam-malam Lailatul Qadar yang cuma satu kali dalam setahun. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang didambakan semua orang yang beriman. Tadi Ustadz memberikan istilahnya gayat amalan malam Lailatul Qadar, yaitu kita harus banyak-banyak sholat malam, wirid, dengan kedua adalah dengan tilawah, berdoa dan berzikir, dan yang keempat adalah bersedekah. Untuk berikutnya Ustadz, ini ada 3 pertanyaan. Kami di Brisbane ini kan ternyata kita kemarin mulainya itu tidak bersamaan Ustadz. Ada yang hari Jumat, ada hari yang gitu. Iya, ada yang hari Sabtu. Terus tadi yang Ustadz kemukakan yaitu tentang yang sebetulnya kan malam-malam ganjil atau malam 10, tapi ada beberapa pendapat itu tentang tanggal 27 gitu tadi Ustadz ya. Iya, betul. Jadi karena ini ada perbedaan, jadi masyarakat Brisbane ini kan ingin tahu gimana kita mulainya hari Sabtu, ini ada yang mulai hari Jumat. Jadi, ya. Ya minta ini Ustadz sedikit penjelasan tentang yang perbedaan ini dan menentukan tanggal malam yang 27. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Jago. Jadi jika memulainya lebih dulu, artinya malam ganjilnya lebih dulu. Yang kemudian berarti menyusul di kemudian. Maka ketika kita memilih untuk memulai duluan atau memulai akhiran antara Sabtu atau Jumat, maka pilihan itu hendaknya karena yakin benar bahwa yang saya pilih ini adalah yang benar. Kenapa? Karena kalau nggak yakin, nanti kita nggak yakin lagi ketika beribadah. Ini Lailatul Qadar bukan nih? Ini malam 27 atau bukan nih? Ini malam 21 atau bukan? Jadi hendaknya ketika memilih antara 2 pilihan, mau duluan memulai puasanya ataukah nanti di akhir atau yang berikutnya, kita pertama harus yakin dulu. Supaya nanti nggak ragu juga ketika kita harus beribadah mengoptimalkan di malam di Lailatul Qadar tadi atau malam-malam ganjil tadi. Yang kedua sebenarnya dengan perbedaan seperti ini membuat kita hendaknya lebih giat lagi. Artinya jangan-jangan nih yang kita hitung genap ganjil nih. Gitu. Akhirnya hendaknya kita lebih giat lagi ketika kita nggak tahu mana yang lebih sahih, mana yang lebih tepat, apakah ganjil ataukah genap. Gitu. Dan berikutnya lagi yang ketiga, yakinlah bahwa ketika kita milih mulai duluan, berarti malam ganjilnya lebih duluan. Maka ketika kita masuk 21, ya ini malam ganjil menurut keyakinan saya. Dan insya Allah Allah SWT maha adil, Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui hamba-hambanya, dan insya Allah Allah tidak mungkin zalim terhadap hamba-hambanya. Semoga Allah karuniakan insya Allah. Jadi yang antara perbedaan mulai puasa atau akhir ini juga jangan sampai jadi polemik. Masing-masing punya landasan hukum, masing-masing punya kekuatan untuk kekuatan dalil yang bisa menjadi landasan beribadah. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan berikut dari jamaah nih Ustaz. Sekarang ini kan karena ada COVID-19 ini, jadi kegiatan kita di masjid kan berkurang. Padahal beberapa hadis yang diriwayatkan itu siapa seorang laki-laki yang sholat isya dan sholat subuhnya di masjid dan dia bertarawih dan mengikuti imam sampai dia selesai, itu kan istilahnya seperti dia beribadah semalam suntuk gitu ya Ustaz. Iya. Tapi dengan adanya virus corona ini, aktivitas kita kan di rumah. Jadi mau tidak mau kita ini harus berjuang
lebih keras untuk mendapatkan malam Lailatul Qadarnya itu. Jadi bagaimana istilahnya untuk mendapatkan itu dengan kondisi yang seperti saat ini. Terima kasih Ustaz. Begitu. Ya, baik. Ya, tentu dengan adanya wabah COVID-19 ini mengingatkan kepada kita semuanya dan memberikan semangat buat kita semuanya agar lebih baik lagi dalam ibadah tentunya. Pertama, terutama yang bapak-bapak dituntut untuk menjadi imam tarawih, imam sholat berjamaah yang lainnya, sehingga mau tidak mau harus mampu untuk menjadi imam. Biasanya cuma tinggal ikut di masjid, sekarang jadi imam di rumah. Ini juga ada sisi positifnya di situ. Di lain hal juga biasanya kita mungkin di masjid baca Quran, biasanya di masjid kita i'tikaf, kita sekarang di rumah, fokus di rumah, kita lebih banyak beribadah di rumah. Baca Quran. Kan pesan Nabi SAW, bacalah Al-Quran. Di rumah baca Quran. Karena setan akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Baca Al-Quran di rumah. Gitu. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, sinari rumah kalian dengan cahaya ibadah, dengan sholat misalnya. Ini juga tentu karunia besar buat kita semuanya. Jadi semuanya selalu baik. Mau mungkin dilihat ini tidak baik buat kita, tapi sesungguhnya kalau kita hayati dengan lebih baik lagi, insya Allah itu merupakan kebaikan yang banyak buat kita semuanya. Dan namanya karunia Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar itu tidak hanya dengan i'tikaf kita peroleh, tidak hanya dengan i'tikaf. Pokoknya dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, selagi kita masuk pada malam itu, maka kita berada di Lailatul Qadar. Tapi beda-beda antara satu orang dan yang lainnya. Ini ada yang sepanjang malamnya tidur, ini ada orang yang sepanjang malamnya baca Quran, ada yang sepanjang malamnya berbuat maksiat, masing-masing melakukan perbuatan di Lailatul Qadar, tapi karunia-nya berbeda-beda tergantung ibadah dan niatnya. Jadi Lailatul Qadar bukan hanya karena kita i'tikaf di masjid, tapi juga di rumah kita juga dapatkan itu. Lalu yang lainnya juga yang perlu kita ingat bahwa ketika seseorang terhalang untuk bisa melakukan ibadah yang biasa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya atau di masa-masa sebelumnya, maka ketika dia tidak bisa melakukan karena halangan itu, dia tetap dinilai sebagai ibadah. Jadi yang tahun lalu sudah i'tikaf, nggak usah sedih hati. Tahun ini nggak i'tikaf, itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya dapat, pahalanya sama dengan i'tikaf. Yang tahun lalu kita bisa sholat tarawih di masjid 1 juz per hari atau lama, misalkan di masjid, sekarang nggak bisa lagi. Itu karunia juga buat kita semuanya. Kita di rumah tapi dapat pahala sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kita melakukannya di masjid. Alhamdulillah. Jadi insya Allah semuanya baik buat kita sebagai orang beriman ini. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Ini untuk pertanyaan ketiga. Sebetulnya ini pertanyaannya banyak nih Ustaz, tapi waktu kita di sini nanti itu hanya sampai jam 4.55 karena Ustadz sendiri pun ada. Tapi nggak apa-apa Ustadz. Yang pertanyaan yang tentang yang setidaknya. Untuk pertanyaan yang 3 dari jamaah nih Ustadz. Kan nanti itu pada waktu malam Lailatul Qadar itu kan tidak semua orang dapat itu. Jadi yang dapat itu tandanya gimana? Yang tidak dapat itu ada tak istilahnya tandanya atau tandanya wah orang ini malam ini berarti dapat, orang ini nggak dapat. Kira-kira ada tak trik-trik tandanya gitu, Ustaz? Terima kasih. Ya. Di antara tandanya orang bisa meraih karunia pahala Lailatul Qadar adalah dia akan lebih semangat dalam beribadah. Dia bisa istiqomah dalam melakukan amal-amal ibadah yang biasa dilakukan. Itu di antara ciri yang paling kuat menguatkan bahwa dia telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salah satu bentuk ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah kita semuanya adalah ketika kita bisa melanggengkan ibadah. Jadi artinya ketika kita bisa melakukan ibadah di Lailatul Qadar dengan baik dan Allah terima ibadah itu, maka kita bisa melanggengkan, mengkontinukan ibadah itu di malam-malam yang lain-lainnya di berikut-berikutnya. Jadi itu yang paling kuat yang menguatkan bahwa seseorang meraih karunia Lailatul Qadar. Hal yang lainnya lagi, dia akan lebih semangat lagi untuk beribadah. Jadi selain juga tadi bertahan di posisi itu, dia akan lebih semangat lagi dalam melakukan ibadah, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair atas pencerahannya Ustaz. Sebetulnya pertanyaan 4 ini tadi sebetulnya udah dijawab sama Ustaz tapi gini Ustaz, kan malam Lailatul Qadar ini tidak semua umat Islam itu ada yang beribadah,
ada yang tidak. Kalau yang beribadah itu dapat keutamaan 1000 bulan itu ya, atau 83 tahun. Bagaimana dengan umat Islam yang melakukan maksiat di malam? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, para ulama kemudian memberikan gambaran sebagaimana ibadah-ibadah yang lain di musim-musim yang lainnya. Mereka memberikan pendekatan pada misalnya orang yang beribadah di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Tempat yang mulia misalnya beribadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa misalnya. Beribadah di tempat-tempat tersebut memiliki karunia pahala yang lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan beribadah di tempat yang lainnya. Demikian pula orang berbuat dosa di tempat-tempat ini juga mendapatkan dosa yang lebih besar dibandingkan dengan berbuat dosa di tempat lainnya. Kenapa nggak beribadah di tempat yang mulia itu? Dan juga demikian dengan waktu. Dan waktu-waktu itu ketika kita mendapatkan kesempatan beribadah dengan baik, karunia yang lebih besar lagi, tapi tidak bisa memanfaatkannya, justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun juga mendapatkan dosa yang lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa di waktu-waktu yang lainnya. Adapun apakah nanti dosanya jauh lebih besar dari melakukan dosa 1000 bulan yang lainnya, wallahu a'lam. Tapi pastinya para ulama mengatakan ada perbedaan antara melakukan ibadah di malam-malam mulia ini dengan di tempat yang malam-malam yang lainnya, demikian juga masalah melakukan kemaksiatan. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari berbagai keburukan, dari perbuatan dosa, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan terakhir ini, Ustaz. Ya, baik. Karena sering kita mendengar kan doa yang Ustaz tadi ucapannya itu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di masjid-masjid ataupun di suro ataupun kita sendiri, kadang-kadang kita udah setelah melakukan sholat raweh itu doa itu sudah kita baca. Tapi yang Ustadz tadi sampaikan istilahnya itu doa itu lebih mustajabnya nanti itu 10 malam terakhir gitu ya Ustadz ya. Ya, jadi betul. bagaimana doa itu boleh kita ucapkan malam sebelumnya atau setelah 10 terakhir itu Ustadz? Boleh. Jadi nggak ada salahnya mengucapkan atau melafalkan ini di malam-malam yang lain sebelum masuk 10 malam yang terakhir, atau bahkan di hari-hari yang lain, waktu-waktu yang lain kita ucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak dikhususkan hanya di 10 malam terakhir aja, karena redaksi doanya kan bersifat umum, tidak dalam konteks Lailatul Qadar itu sendiri. Hanya saja lebih khusus di Lailatul Qadar atau 10 malam yang terakhir karena kemuliaan malam-malam itu, dan sangat amat disayangkan sekiranya tidak dimanfaatkan dengan doa ini, doa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa yang kita perbuat. Tentu selain dosa besar ya, dosa besar tentu harus dengan taubat, dan semoga di bulan Ramadan ini Allah karuniakan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bertobat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya. Semoga kita warga Brisbane diberikan kemudahan, kesehatan, dan terhindar dari segala mara bahaya. Dan kami dari warga Brisbane juga berdoa semoga Ustadz dan beserta keluarga dan jajarannya selalu diberi kesehatan dan dihindarkan dari fitnah-fitnah termasuk virus corona ini yang meresahkan kita umat Islam seluruh dunia, yang merugikan, sangat rugi kita sebagai umat Islam dengan adanya virus ini. Mungkin sebelum kita tutup, Ustadz, kita mau minta atau mohon Ustadz untuk membacakan doa. Waktu tempat kami persilakan Ustadz. Baik, sebelum kita berdoa, marilah kita istighfar terlebih dahulu. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi Pak Joko, insya Allah kesempatan yang lainnya rekan-rekan di Brisbane dan Pak ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ustaz. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari ISB, MCQ, dan QCB. Untuk para jamaah bisa mengakses di website yang kami sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dan untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar adalah malam yang didambakan semua umat Islam. Kita tutup majelis sore ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Oh, sama-sama Ustaz. Terima kasih Pak Diki, Pak Monza dan rekan-rekan semuanya. Saya langsung pamit beralih ke grup yang lain. Atas kesediaannya. Ya, mudah-mudahan sama-sama. Saya pindah ke ruang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.